Alright guys, welcome back to another episode of The Green Podcast. Kembali lagi dengan gue Joshua Greenspan, also known as The Green Writer. Ini adalah episode lanjutan dari pembicaraan yang terakhir mengenai bisnis dan juga kopi. Narasumber tetap sama, the legend Denzel Obaja. Aduh, enggak dong. Bisa aja nih. Gimana? Sibuk, Den? Ya, belakangan sibuk sih. Kemarin dia ngechat gue, katanya sorry nih, balasnya lambat nih Josh, gara-gara hektik, lagi banyak kerjaan seperti si Denzel nih. Tapi masih ada kesempatan dia untuk berbagi pandangan, berbagi ilmu guys. Jadi ini harus di-appreciate sekali sebenarnya. Thank you. Gak apa-apa nih, kita sharing-sharing juga nih. Gue juga masih belajar soalnya. Asik. Anyways, hari ini masih seputar dunia bisnis dan juga investasi, tapi kita ingin beralih sedikit ke apa yang namanya saham, dunia persamaan. Karena Denzel ini ternyata dia itu salah satu pengajar di salah satu kelas saham, guys. Itu sangat kedengarannya sangat hebat ya. Aduh, jangan gitu dong. Saya mau belajar nih. Ya well, apa nih pertanyaannya nih? Sebenarnya baru setahun 3 bulanan ya di pasar modal ya, termasuk angkatan corona juga kok. Termasuk angkatan corona sih. Ya, tapi ini kadang yang salah orang lihat tuh gini, mereka pada bilang kan, bisa untung doang tuh, soalnya kan angkatan corona, beli saham jelek itu pasti naik apa aja, bumi aja dari data jadi bangun kan katanya. Ya, gue sih sedih aja sih kadang orang bilang kayak gitu ya. Ya kita cari untung di mana aja sih sebenarnya. Mau itu lagi hype, mau itu lagi apa. Prinsip gue asal yang penting cuan kok gitu. Kita juga nggak rugiin orang, ya kan. Kita juga nggak makan orang, nggak jelek-jelekin orang gitu. Ya sosial media terus balik lagi. Kita post apa yang kita suka, ya kan. Pasti ada aja orang yang suka sama kita gitu loh. Ya menurut gue sayangnya mereka di pasar lagi bullish, momentum ada, kenapa nggak ikutan gitu kan. Terus yang mendasarkan gue untuk bisa dapat untung banyak juga di pasar modal kan belajar gitu loh, nggak asal kayak apa nih beli naik nggak gitu loh. Jadi menurut gue gini, ketika lu momentum ada, kita ada persiapan, nah itu sama dengan sukses bisa dikasih tuh sama yang di atas tuh. Jadi ya waktu pasar crash jangan kira gue entry tuh Maret lagi drop IHSG sampai 3.000-an ya kalau nggak salah ya, itu belum entry sama sekali. Jadi benar-benar siapin dulu untuk belajar. Waktu itu belajar juga dari YouTube, berbagai macam referensi, dari buku juga, artikel sana sini. Belum ada duit waktu itu ikut kelas, belum ada duit. Jadi masih autodidak aja sendiri. Terus dengan seiringnya waktu, betul. Iya, kita semua tuh harus dari diri sendiri sebenarnya. Kenapa? Kadang sorry to say ini, banyak orang Indonesia itu tuh ada yang pintar baca buku. Sebenarnya kalau Anda belajar sendiri pun bisa ngerti gitu loh. Cuman karena Anda malas baca buku, jadi Anda mempersingkatnya dengan bayar kelas orang gitu. But basically di buku ada. Cuman kalau kamu bayar orang untuk ngajarin kamu beli pengalaman mereka. Menurut gua pengalaman ini kan yang lu nggak bisa dapat di pasar modal. Even misalnya buku bilang kayaknya kalau pola kayak gini pasti naik nih, atau enggak kalau bersinggungan bisa turun atau enggak naik gitu. Tapi kan tetap market price action it's anything gitu. Jadi memang market yang ngajarin lu kalau menurut gua. Ya nggak ada salahnya ikut seminar juga atau kelas online, tapi harus tahu mentornya siapa aja. Jangan sampai kasih duit benefitnya gitu deh. Karena gue udah pernah coba, ada juga yang bayar mahal tapi nggak sesuai ekspektasi. Tapi udahlah, kita yang kelas di sini kita sama-sama belajar ya. So far so good ya, ada lah kayak gitu. Gue juga nggak munafik, pernah dulu ngikut stock pick rekomendasi. Gimana sih rasanya? Ya sebenarnya kalau ngikutin stock pick rekomendasi sama aja kan kayak trading di pangku ya, atau enggak investasi di pangku ya. Betul. Jadi bukan kita yang nyari jadinya. Iya. Jadi kayak kadang beli, jual di sini ya, cut loss di sini, ikutin. Nah, kita beli, kita nggak ada yang untung tuh.
ada untung tapi win rate itu sangat kecil gitu kan. Terus gue kayak mikir kok udah bayar lumayan tiap bulan misalnya gitu, terus hasilnya kurang memuaskan gitu kan, kayaknya mending belajar sendiri deh gitu loh. Ya paling jadiin referensi watchlist aja topik sahamnya gitu loh. Tapi gue nggak basically jadinya subscribe terus tiap bulan, enggak. Kenapa? Karena mentor gue itu dia bilang gini, kalau misalnya kamu trading di pangku mau sampai kapan? Kalau orangnya udah nggak buka, kalau misalnya orangnya salah terus gitu loh, mainkan duit kamu, maksudnya your money is your own responsibility. Itu yang gue suka sih. Jadi kayak market tuh kayak Dufan aja, pakai duit lu mainin sendiri, hasilin sendiri, rugi sendiri. Jangan nyalain orang kalau misalnya lu rugi. Makanya gue lebih baik, karena gue orangnya gini bro, kalau misalnya ikut orang nih, dalam artian stock pick ya, bukan kelas. Pernah tuh sekali, terus kayaknya salah kan, gue kesel tuh. Lah rugi. Itu waktu itu kasar, maaf ya, itu waktu itu gue kayak kenapa sih kok kayak gini ya, harusnya kan bayar aman. Orang gitu mikirnya, bayar stock pick aman, profit dijamin 70%, win rate 50%. Itu kesel tuh. Jadi dari situ masa lu tuh tahu nih, lebih baik karena lu nyalain psikologis juga aneh, mending belajar deh sendiri. Rugi itu proses wajar, lumrah di pasar modal. Jangan dapat yang big loss-nya aja. Jadi dari situ gue mulai belajar, ikut kelas juga nggak asal ikut kelas. Gue latihan siapa aja mentor yang walk the talk. Kalau mentor nggak ada yang buka portfolio, gue nggak mau ikut. Jadi gitu prinsip gue, benar-benar harus ada portfolio, dan mereka tuh menjelaskan secara fundamental teknikalnya yang memang berdasarkan di buku, atau enggak mungkin dengan sistem mereka sendiri. Kalau enggak, gue nggak mau ikut biasanya. Itu introduction dulu sih, gimana gue enter pasar market nih. Kalau sendiri gimana nih bro? Wah, ini lucu ya. Gimana gue bisa masuk pasar modal itu sebenarnya lucu. Gue juga trading di rumah. Sekarang ini sebenarnya jam kita lagi record lagi jam pasar break ya. Lucu, gue mulai trading itu sebenarnya gara-gara nonton Raditya Dika loh. Seriusan. Raditya Dika ya? Raditya Dika. Gue ngefans sama dia sih. Tadinya gue satu orang yang skeptis tentang investasi dan pasar modal. Apalagi otak gue tuh dulu masih mikir, masih muda, gue belum umur 20, gak harus mikirin duit, gak harus mikirin kedepannya, I'm just enjoy my time. Tapi setelah gue nonton kontennya, ngedengerin podcastnya Raditya Dika, gue lagi mikir, aduh sampai kapan gue begini, masa iya gue harus mengambil uang dari orang tua mulu, umur udah hampir kepala dua, mungkin udah saatnya step up kali. Dan sejak gue masuk pasar modal juga, gue jadinya sama kayak tadi lu bilang, gue self study. Gue sebenarnya nggak ikutan kelas, nggak ikutan grup rekomendasi, emang karena duit gue belum nggak cukup, jujur aja. Jadi gue belajar sendiri. Betul. Dan setelah sekian lama gitu, gue akhirnya ngebeli nih salah satu buku nih untuk kalian yang mungkin mau tuh, Billy Graham. Cakep. Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Gramet ya. Lumayan lah, masih dalam proses baca juga ini, sebenarnya tebal sekali, dia 500 halaman. Iya, gue ada juga tapi belum gue baca karena gue lagi dalamin technical analysis sih. Jadi gue takut nggak pusingkan pala. Bener-bener gue masih sedikit buku itu sih. Baik yang bilang itu buku dewa ya bro ya. Iya, kalau untuk value investor dan orang-orang yang pengen nyari perusahaan-perusahaan yang masih murah jualnya, ini buku yang sangat bagus. Apalagi untuk yang pengen long term investmentnya. Dan sejak gue masuk pasar modal kan gue sering nge-screen capture lah kan, gue tunjukin tuh, apalagi ini pas masa corona kan banyak banget profit ya kan. Iya. Gue post Instagram betul. Dan orang-orang jadi pada nanya ke gue, gimana sih masuk pasar modal, gimana sih mulainya, apaan sih ini aplikasi yang lu pakai, apaan sih, gimana sih cara analisisnya. Jadi makanya setelah sekian lama makin kesini makin banyak nanya, gue memutuskan untuk udahlah kita ngobrolin aja nih saham nih, apalagi sama salah satu guru nih, Denzel nih. Aduh, boleh kita sharing nih. Mau pertanyaan apa aja kalau bisa gue jawab ya. Tapi basically sekali lagi ini disclaimer on ya, gue lebih lagi masterin technical analysis dibanding fundamental. Jadi fundamental gue tahu, tapi nggak sampai yang mungkin kayak mentor sampai detail, sampai harusnya begini. Laporan keuangan juga ngerti, tapi nggak sampai yang ini harusnya begini enggak nih. Jadi kita sharing apa yang pengalaman gue aja ya. Jadi ini pertama nih,
Gimana? Ini sangat menarik menurut gue. Ada juga yang sering nanya ke gue nih. Lu main forex gak Green? Lu main kripto gak Jos? Kenapa lu main saham doang Jos? Gue pengen nanya balik nih ke Denzel nih. Kenapa lu gak main kripto atau forex? Atau mungkin lu main kripto dan forex tapi lu fokus di saham. Kenapa saham? Ya. Well, gini ya sebenarnya ya. Kalau misalnya forex, saham, kripto, lumrah. Boleh orang main di mana aja. Kalau memang mereka good at marketnya di sana, silahkan gitu loh. Itu pertama. Jadi nggak ada yang paling bagus tentang instrumen investasi ini. Sebenarnya kan instrumen investasi ini yang digunakan orang kan bisa pakai buat trading ya. Jadi tujuannya itu berbeda-beda. Buat gue sendiri lebih fokus di saham. Kenapa? Karena beberapa prinsip yang gue tangkap dari beberapa mentor gue dan juga gue baca itu jelas gitu loh. Kalau saham kan kita beli shareholders gitu loh. Kita beli beberapa persen dari kepemilikan perusahaan seseorang gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau kita beli di BCA satu lot aja, kita kan memiliki perusahaan itu 0,0000 berapa persen gitu ya. Jadi jelas, oh beli saham berarti membeli perusahaan, like Warren Buffett says gitu kan. Nah terus juga jelas gitu loh, maksudnya diawasi oleh pemerintah, OJK, dan juga memang all around the world they have stocks gitu loh. Jadi ini memang ya udah dari zaman ke zaman stok tuh ada gitu. Tapi kalau kayak mungkin kripto, jadi kripto ini gue sedikit sharing ya. Kripto itu om gue ada yang main, dia itu hebat loh. Maksudnya dia itu ada uang, dia berani berspekulasi waktu itu. Gue nggak tahu dia belajar atau enggak, tapi waktu itu dia sempat beli Bitcoin, lagi Bitcoin harganya masih 20 juta sampai 30 juta. Waktu itu dia punya 20 koinan Bitcoin. Nah, you can imagine sekarang satu Bitcoin sekitar 955 juta, pernah nyentuh all time high-nya segitu ya waktu itu. Kalau dia jual semua itu 20 M kali. Kayaknya dia nggak perlu kerja, taruh deposito, duit yang hidupin penghidupan dia kalau pengeluarannya sesuai gitu ya. Tapi dia akhirnya dia cerita ke gue, om beli ini waktu Bitcoin 20 sampai 30 juta, 20 atau 21 koin. Tapi ketika too volatile, harganya terlalu naik turun, nggak ada ARA, nggak ada ARB di kripto kan. Ini kita ngomongin sama kripto dulu ya. Nah itu tuh kadang om itu sampai nggak bisa tidur, ngeliatin kayak orang bego kan. Karena duit 20 juta waktu zaman Bitcoin masih 20 juta itu uang yang lumayan besar gitu kan. Bukan kalau mungkin inflasi sekarang 20 juta kayak nggak ada tai-tainya deh kalau orang bilang gitu ya. Nah, tahun yang lalu tuh inilah yang 20 juta. Iya, jadi gue kayak wajar sih kalau om gue ngelihat kenaikan harga mungkin berapa puluh kali lipat dari 20 juta jadi 120 juta, udahlah gue jual gitu. Itu udah surplus berapa dan lumrah lu boleh take profit di situ gitu. Jadi dia sempat pegang sampai harganya 120 jutaan dia jual semua, udah gitu. Dan gue akuin kripto itu tuh ngomongnya apa ya, dia tuh bisa ngasih lu high risk high gain. Itu aja sih yang bisa gue bilang. Terus juga gue nggak terlalu fokus di kripto karena gini, gue sempat main kripto waktu itu kemarin ini. Teman-teman gue juga lihat, gue coba terapkan technical analysis yang gue pelajarin gitu loh. Kemarin nih Doge lagi hype dari modal 3,8 juta, gue masukin, dia arah tuh sampai all time high. Waktu itu break resistance dia sampai 6.500, dari 3,8 duit gue jadi 4,7. Gue mau jual, entah, gue nggak mau skeptis sih, karena bisa maintenance aplikasinya tuh mendadak, Indodax maintenance, rekeningku maintenance. Gue nggak pakai Binance kan karena gue ribet deh kalau udah ngurusin saham. Terus kalau pakai Binance lu mesti pakai pihak ketiga beli apa sih Binance coinnya ya mungkin ya. Gue takut ntar salah klik. Gue kan kadang gitu ya, lagi buru-buru gimana ngeliatin sini, ntar kalau ini duitnya hilang kan gitu. Kripto kalau lu salah masukin code hilang duit lu. Waktu top up tuh mau ke Binance ya, setahu gue nih koreksi gue kalau salah. Jadi ya udahlah, pakai rekeningku aja lah, cuman transfer BCA virtual account Permata gitu kan. Jadi ya udah, pas mau dijual itu aplikasinya maintenance dong. Ada 10 menit kemudian dibanting jadi rugi 400.000 lebih. Gue kayak, well, no problem sih. Maksudnya duit siap hilang, duit dingin gue untuk di crypto, untuk testing. Karena kan banyak orang bilang, hype nih. Well, banyak yang untung sampai sekarang masih hype gitu kan. Sampai
Pitbull coin lah, tikus coin lah, semua gue masih ngikutin. Cuman kan kayak cuman baca-baca aja, oh bisa gain, tapi gak ada ketertarikan di kripto. Kenapa? Karena gue lebih suka, menurut gue yang lebih safe. Gue lebih moderat lah. Agresif di investasi instrumen yang gue tahu kayak saham. Kalau forex jujur gue belum kurang tahu nih ya. Mungkin ada teman gue yang main forex. Gue sempat ngobrol sama dia waktu lagi main basket. Teman gue ini bilang bahwa katanya sih forex itu anti badai gitu. Jadi dia bisa kapan aja main gitu kan, kayak IHSG crash, forex tetap ya biasa seperti biasa aja gitu. Forex gold kalau nggak salah ya. Terus juga kalau forex itu gue lebih kurang ngerti mekanismenya gimana. Jadi mungkin gue nggak bisa ngomong banyak nih kalau buat forex ya. Tapi itu alasan gue kenapa di stocks, karena gue suka, gue teorinya gue jelas semua, gue pelajarin semua. Ya, I know Bitcoin and Forex, they have their own teori untuk cari untung, tapi gue memang lebih prefer di stocks karena yang tadi gue bilang, gue tahu gue beli apa. Gitu. Ini kembali lagi ke risk profile seseorang ya. Jadi mungkin yang orang perlu ingat itu kalau kita ingin melakukan investasi harus ada risk profile. Seberapa jauh kita ingin seberapa jauh kalau rugi, seberapa jauh kita bisa menerima kerugian tersebut. Psikologi kita untuk membeli atau menjualnya seperti apa, dan I think that's part of the risk profile in investasi. Kadang orang kalau ya banyak banget juga yang nanya gue sekarang, kripto apaan sih, kenapa nggak main kripto sih? Karena it's not my risk profile, risknya terlalu tinggi untuk gue yang dengan income dan pengeluaran gue sekarang gitu. Mungkin kalau saham betul. Seperti Denzel bilang, jelas saham itu apa yang kita beli, kenapa kita beli, analisis jelas dan segala macam. Dan yang tadi gue pengen gue singgung tadi, si Denzel bilang kalau pas duit hilang di kripto nggak masalah karena yang hilang tuh duit dingin, karena duit yang lagi nggak dipakai. Nah ini nih orang tuh sering salahnya di sini nih. Iya. Junior gue di sekolah, teman-teman gue di kampus nanya gue gimana cara investasi. Gue tanya dulu duit lu udah berapa. Mereka langsung bilang 10 juta ini lu pakai nggak? Ya pakai lah, orang duit di rekening gua. Gila lu pengen masukin 10 juta di saham semua? Yakin? Gimana caranya? Ntar kalau hilang duit itu juga hilang semua. Jadi duit dingin itu apa, Denzel? Coba dia duit dingin itu, yes, kalau menurut gue duit dingin dalam investasi itu adalah duit yang lu siap hilang ya. Itu yang biasa orang lakukan ketika mereka memulai pertama kali investasi. Jadi misalnya nih, kamu income sebulan itu 5 juta misalnya. Nah, kalian mau coba investasi. Lebih baik sih kalian jangan ada cicilan ya. Kenapa? Karena dalam financial planning itu cicilan itu maksimal 25-30%. Well, di bawah itu lebih bagus gitu ya. Well, kalau nggak necessary harus cicil HP dan yang lain-lain, gue usah belilah. Karena gue pernah jadi orang kaya bego yang pernah gue cerita ke lu kan. Jadi turunin pengeluaran lu, tambahin income lu, lakukan investasi. Nah, investasi pakai uang dingin. Jadi misalnya dari 5 juta, duit berapa yang lu siap hilang dari 5 juta? Itu dulu yang lu lakukan investasi. Contoh, kalau misalnya orang itu cuma ada spare 20% dari 5 juta. Anggaplah berarti dia cuma ada 500 sampai sejuta misalnya. Ya udah, misalnya sejuta. Ya udah deh, saya siap bilang sejuta buat testing nih gitu. Ya sebenarnya kalau kamu invest long term di saham yang memang orang tahu itu big caps yang memang penggerak IHSG, for sure kayaknya aman-aman aja ya. Cuman memang harus belajar supaya kamu tahu entry point-nya yang di saat waktu yang lagi bagus tuh di mana. Itu aja sih menurut gua. Karena misalnya gini, banyak orang bilang kan investasi beli tinggal tidur. Well, menurut gua, karena gua aktivis pasar juga, gua kurang setuju nih. Buat orang yang gak ada waktu, itu tuh alasan mereka. Karena gue dikoreksi waktu gue kemarin kelas di Get Rich. Jadi gue dibilang, kamu gak bisa ngurusin karena bukan prioritas kamu. Coba prioritas, kamu pasti akan sisihkan waktu untuk lakukan itu gitu loh. Jadi gue baru nyadar, iya sebenarnya alasan gue aja. Gue tuh tidak bisa lakukan financial check up sendiri gitu. Misalnya dan lain-lain. Karena lu tuh takut dan gak mau. Jadinya lu alasan lu sibuk lalu ini lalu itulah. Tapi ya memang belakangan emang sibuk gitu. Gue belajar gila-gilaan lagi, tetap lagi riset lagi supaya gimana make more money di trading saham gitu loh. Jadi kita balik lagi. Jadi kalau misalnya sejuta siap hilang, itu uang dingin kamu dari 5 juta. Ya masukin aja dulu testing. Kalau kamu takut benar-benar hilang, kamu kan bisa
butuh juga uang itu kan. Taruh aja misalnya kayak di BRI, BNI. Kalau BCA mungkin terlalu mahal ya untuk taruh 1 juta. Beda kalau kayak kripto gitu. Kita nggak bahas kripto lah. Nah, misalnya, jadi gue dulu kayak gini. Waktu gue mulai investasi saham, duit yang gue siap hilang itu berapa? Gue coba itu 500.000. Gaji per bulan cuma ada segitu. Gue nggak jajan, gue relain karena ya worth to try nih. Tau juga hilang, lu masih muda tinggal cari lagi. Jadi gue taruh tuh 500.000 waktu itu di saham BRI. Waktu market crash di sekitar 3.500-an kalau nggak salah. Gue taruh, gue beliin 3.000, maksudnya 3.500 itu per lembar ya. Berarti kalau sejuta, ya gampang, sejuta lu bagi harga 3.500 dibagi 100, itu ketemu kira-kira lu dapat berapa lot untuk beli BRI gitu. Itu hitungannya. Jadi pas gue beli, ya udah, gue siap hilang nih. Ternyata gue didukung momentum pasar memberikan gue gain yang lumayan dari cuman gue hasil nabung 500. Jadi dari situ tuh konsep uang dingin, uang yang kamu siap hilang. Jadi kalau misalnya hilang nggak bikin kamu kayak stres, jadi nggak bisa makan gitu loh. Kan banyak orang sekarang mau kaya. Terus gue kemarin baca lagi di grup discussion gue, pinjem online 147 juta buat beli saham Antam yang lagi hype. Sebenarnya itu udah di peak, siap untuk di dump, ngerti dong? Pas dia beli di hype, besokannya ketemu candle bearish, dia turun, udah turun, dia langsung ngomong, saya pinjam online segala macam. Ada tuh yang viral juga, kayaknya semua orang tahu dia di sosmed. Terus gue kayak mau kasihan, tapi kok kayaknya pengen ketawa gitu, karena gimana ya, itu salah kamu sendiri. Orang rakus hajar HK 140 juta, iya menurut gue blow on-nya mereka gitu ya. Kaya tuh nggak ada yang instan, kaya tuh nggak ada yang sehari, harus inget-inget nih kayak gitu. Makanya perlu uang dingin, walaupun uang dingin kamu 50M, ya gunakanlah hikmat gitu yang Tuhan kasih gitu ya. Jadi sekali lagi gak ada yang bisa, gak boleh. Ya pengen cepet kaya boleh, itu motivasi, optimisme, tapi jangan jadinya lu overconfident, kayak cepet nih, duit gue gede, gue harus apa nih, gak bisa ngambil shortcut kayak gitu di pasar modal. Lu harus tetap ikutin prosesnya. Rugi itu pasti, tapi jangan dapet yang big loss-nya. Itu kalau konsep dan prinsip gua. Itu tentang uang dingin bro. Itu harus dicatat guys. Iya dong, harus catat. Sebenarnya masih banyak di sini orang yang ingin memulai investasi, tapi konsep dari keuangan mereka sendirinya mereka belum paham gitu. Keuangan, bahkan jangankan konsep deh, pengeluaran mereka sendiri seberapa sebulan mereka tidak tahu, pemasukan mereka sendiri seberapa sebulan tidak tahu. Nah kalau mereka tidak tahu berapa yang mereka keluarkan, berapa yang masuk ke dalam mereka, uang mereka, gimana caranya bisa mengalokasikan dana untuk investasi kan? Itu akan sulit sekali. So the first step is to be more aware of your own finance, guys. Dan reality is everybody have finance and everybody's profile is different. Temen gue yang lebih kaya dari gue mungkin uangnya yang masukin ke saham lebih banyak daripada gue. Gue nggak harus menjadi dia. Dia tidak harus menjadi gue juga. Kita punya jalan masing-masing, punya kecepatan masing-masing gitu loh. Itu mungkin satu hal yang pengen gue highlight ya. Dan itu more people needs to understand that. Perlu sih. Itu basic buat orang sebelum investasi. Jadi mereka tahu sebelum gue taruh duit, uang gue berapa, pengeluaran gue berapa, alokasinya apakah segini cukup untuk investasi. Itu yang mereka harus tahu sih menurut gue. Terus dan ini lebih sedikit lebih advance pertanyaannya ya, untuk orang-orang yang mungkin mendengar ini tapi tidak mengetahui istilah-istilah ini, mungkin kalian bisa melakukan riset terlebih dahulu sebelum kembali lagi ke episode ini mendengarkan. Jadi kalau kita di saham itu banyak sekali analisis yang ada, ya kan? Dalam gue sebutnya aliran lah ya. Karena udah seperti jemaat orang-orang ini. Terkadang mereka kalau udah saat ngefans mereka udah kayak jemaat itu untuk aliran ini. Ada analisis fundamental, ada analisis teknikal, ada analisis bandarmologi, ada analisis macam-macam lah. Lu bilang kan lu ini fokusnya di analisis teknikal. Kenapa lu milih analisis teknikal? Kenapa nggak analisis lain? Oh gini, sebenarnya gue nggak fanatik, cuman gue orang pribadi suka gambar. Jadi
bukan gambar, ya sih gue suka visualnya gitu. Jadi gue pengen belajar gimana modeling sih, gimana forecasting supaya mungkin kayak orang-orang sekuritas kasih report. Terus orang sekuritas kan suka kasih recommendation ya. Jadi gue tuh memang pengen tahu art of technical analysis seperti apa. Iya, ketik sama kayak misalnya lu belajar kan disuruh pilih mau IPS sama IPA. Biasanya kan lu ada mikir, kayak gue gak mau ketemu hitungan deh, kayak gue mau IPS. Sebenarnya salah juga sih kayak gitu ya. Maksudnya gue, ini interest lu itu. Jadi ketika gue lihat, kayaknya kalau buat prediction, forecasting, terus price action gitu-gitu, wah gue suka nih. Jadi langsung memutuskan gue belajar technical analysis, gue pengen masterin gitu loh. Bukan berarti gue anti fundamentalis atau bandarmologi, no, it works for me. Fundamental, kamu tahu kamu pilih saham apa gitu loh. Fundamental mengajarkan top down analysis ataupun dari bottom to top gitu loh. Kemarin gue udah sempat sharing juga waktu gue ajukan pertanyaan ke mentor di Getrich juga. It's a good question, dia bilang, untuk orang yang nggak tahu. Jadi fundamental itu untuk tahu kamu beli saham apa. Sekali lagi, lakukan top down analysis. Jadi kayak waktu itu gue beli Inco sama Antam gitu kan. Gue beli Inco dan Antam. Kenapa gue pilih saham itu dua? Basically it's just the same gitu loh. Waktu itu menurut gue ya, Indonesia, gue cari by data dulu. By data Indonesia itu negara production nikel pertama, misalnya terbesar gitu di dunia. By data itu lo boleh search. Juga itu Indonesia paling banyak ya. Iya, 2018 sampai 2019 kalau nggak salah, itu dia produsen nikel terbesar di dunia. Dan itu pertama. Alasan kedua adalah waktu itu Elon Musk, Papa Elon, with more money. Elon Musk kalian tahu, pendiri Tesla, uangnya banyak, Forbes segala macam ya, enggak lah, itu kalian tahu pasti Elon Musk siapa. Dia itu bukan ngepom-pom ya, tapi dia state itu di Twitter ya kalau nggak salah, gue butuh produsen nikel terbesar untuk memperbesar kapasitas perusahaan gue untuk supply, ya pokoknya tentang electric vehicle kalau nggak salah. Jadi di situ dia bilang seperti itu. Nah, korelasi pertama kita udah ketemu, Indonesia sebagai sumber pertama nikel terbesar di dunia. Elon Musk, pendiri dari pencetus lah, pelopor lah, dia memerlukan banyak produsen nikel. Otomatis dia akan cari yang terbesar di mana? Indonesia dulu dong. Semua orang pasti cari based on data, benar gak? Jadi gue punya optimisme yang tinggi terhadap Antam dan Inco karena mereka bergerak di saham nikel gitu. Yang ketiga, dengan isu-isu terpilih kampanyenya Joe Biden itu, dia itu kan mau tetapin ESG kan. ESG, emission gasnya dikecilin, mereka mau perbanyak dari green energy. Green energy berbicara tentang apa? Ya berarti kan nggak pakai gas, oil, dan yang lain-lain gitu loh. Automatically berarti apa? Electric vehicle. Nah, berarti perlu yang namanya nikel. Well, mobil listrik nggak cuma nikel, mereka perlu cobalt, terus udah gitu komponen-komponen lain. Tapi kan lebih besarnya itu nikel. Jadi gue udah tahu dulu nih 3 korelasinya untuk gue pilih saham Antam dan Inco. Dari situ gue decide, karena gue udah tahu fundamentally, lo harus tahu perusahaan yang bagus secara Inco dan Antam bagus gak, lo cek, dan mereka berdua tuh oke lah fundamentalnya. Nah, ketika gue udah tahu, oke, nikel mode on nih, pilih Antam dan Inco, gue bedah lagi. Jadi kenapa Antam lebih cepat diangkat dibandingkan Inco? Walaupun mungkin ya kan Inco bagus, terus juga masih under value. Antam kan valuasinya udah mahal dan yang lain-lain segala macam, tapi tetap naik gitu. Simpel lagi nih, kamu buka di RTI Bisnis, aplikasi untuk saham, di situ dijelaskan shareholdersnya kepemilikan pemerintah Indonesia di Antam dan Inco itu berbeda. Jadi kalau misalnya di Antam itu kalian cek deh, itu lebih besar itu PT Asahan Aluminium Indonesia. Itu pemerintah punya, itu anak bangsa punya gitu loh. Sedangkan kalau fail, Inco cabangnya di mana-mana gitu loh. Dia itu shareholders terbesarnya 46 atau 47% itu Kanada. Jadi jelas dong kenapa diprioritaskan Antam gitu loh. Kenapa orang Antam dan Antam gitu loh. Gak mungkin dong kalau misalnya yang diangkat Inco. Menurut gue kenapa? Well, bisa tergantung price action sama broker yang mau angkat. Kalau ngomongin bandarmologi nih. Tapi based on logic dulu deh. Semua kan pro logic untuk take action menurut gue. Sekarang shareholders lu lebih besar Kanada. Terus kalau diangkat keuntungan, profit, dan yang lain-lain, dia gampang dong. Mentor gue bilang kayak gini, ya gampang aja dong Zel, kalau misalnya info yang diangkat,
si fail Indonesia tinggal bikin bonds, obligasi, jualin di USA, dapat profit lebih buat bangun expand di Indonesia. Buat apa? Duitnya masuk ke luar negeri lagi gitu dong. Nah, pemerintah kan nggak maunya kan mensejahterakan bangsa sendiri dong pasti. Nah dari situlah gue tahu pilih apa nih. Inco gue tetap invest by the way ya. Jadi dari harganya 4.300an gue udah invest Inco. Antam malah telat, lebih pertama Inco sih. Karena ya ada preference gue lah. Nah Antam tuh beberapa akhir kemudian, tapi Antam gue tradingin doang. Nah terus aliran yang kedua bandarmologi, aliran ketiga bandarmologi. Ya bandarmologi penting juga sebelum nanti Juni ada isu-isu mau di-close, kode broker ditutup, well gengs, manfaatin karena it works for me. Dan mentor gue yang mengajarkan mereka sangat, ya kalaupun ditutup kita cari strategi lain. Jangan bodoh gitu loh. It works for me too. I personally use bandarmologi guys. It works for me. Iya, pakailah bandarmologi. Kenapa? Itu kamu tahu pindahin barang kemana, pembelian terbanyak siapa. Kalau ya logikanya gini, buyer yang banyak, broker pembelian terbanyak, mereka nggak akan mungkin mau turunin harga rata-rata di bawah pembelian mereka. Kenapa? Rugi dong bandarnya. Well, they need money to make money gitu loh. Jadi logically, kalau lu bisa beli saham, lu beli di harga rata-rata 835, terus dibawa turun ke 700, rugi dong bandarnya. Beli valuation millionnya bisa sampai 100M, 200M, itu kan duit, rugi loh, gede loh itu. Ini paper asset gitu loh. Jadi itu logika pertamanya. Kalau bisa beli di harga rata-rata bandar ya well, nggak ada yang mungkin bisa hoki kalau yang dapat pun ya. At least 1-2 tick masih oke, fine dengan manajemen money-nya. Kalau bisa di bawah rata-rata, it's more good gitu loh. Nah ini gimana ya, pakailah bandarmologi. Karena gue dapat sekali itu di saham RALS. Di saham RALS itu kan RALS mau buyback saham. Jadi ya kita harus, kita di grup ada discussion, perhatiin ZP Maybank Indonesia brokernya. So if there's a chance bayarnya dia terus, cek rata-ratanya. Jadi lu bisa ikutin. Nah, ini sebenarnya gue nggak boleh ngomong ya, dapur dalam sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini education. Jadi education purpose gue boleh share ke yang lain gitu loh. Dari situ, well gue dapet dong di harga rata-rata ZP gitu. Gue sempet udah dari modal 10 juta, gue udah untung 2 juta lebih. Tapi well, gue nggak terlalu profit oriented ya. Well, ada orang bilang bodoh ya, beli aja jual di atas, kalau turun lu beli lagi. Emang lu Tuhan, lu tahu naik sampai kapan terus turun kapan gitu loh. Lu hanya bisa predict the market, tapi untuk price action itu tetap market yang tentuin menurut gue. Kalau gue jual dengan profit 3 juta terus dia tetap melanjutkan kenaikan, sedangkan si ZP belum buang barang, ngapain gitu loh. Mending gue tahan sampai selesai buybacknya, baru gue jual. Dia distribusi, gue distribusi. Gue maunya kayak gitu. Nah, itu kalau bandarmologi fundamental untuk apa cari sahamnya. Bandarmologi kita tahu nih siapa yang beli. Kira-kira kalau dia masuk bakal ngangkat harga lagi nggak gitu loh. Kita bisa tahu. Kalau technical, kenapa technical itu sangat-sangat penting menurut gue. Kenapa penting? Technical itu kita kan sebagai trader ataupun sebagai investor menurut gue tetap harus ada technical. Kalau nggak mati. Menurut gue itu kenapa? Gue sangat sure kalau nggak mati. Well, lu bisa hanya berdasarkan margin of safety atau enggak dari valuasi harga supaya lu tahu di bawah harga segini ya lu beli aja terus. Tapi kan perlu namanya lu mau dong sebagai investor dapat harga terendah juga dong. Maksudnya bullshit, ada orang bilang lu nggak akan bisa nemu bro harga terendah. That's why there's a leading and lagging indicator like moving average, stochastic, and MACD. Nah, itu kan useful. Jadi lu tahu ketika mereka oversold, that's the time for you to buy. Bukan sinyal buy ya. Yes, orang bisa sinyal, tapi menurut gue it's a confirmative action untuk kita buy gitu loh. Menandakan udah terlalu banyak yang jual, ini cocok untuk kita beli. Karena kan kalau lu lakukan dollar cost averaging, we're talking about investment ya. Long term, and you see the indicator gitu kan oversold using stochastic or stochastic it's better gitu ya. Ya udah, you keep on buying di area oversold gitu. Kalau nggak oversold, gue nggak mau beli, atau enggak ya mau beli nggak masalah gitu ya. Cuman karena gue tahu gue akan beli di oversold terus gitu loh. Kalau nggak dikasih ya at least middle to overbought gitu. Nanti kan harga rata-rata saham gue akan cantik. Ketika dia diangkat harganya nanti, ketika 10 tahun, 20 tahun, ya berarti kan profit gue maksimal dengan harga yang maksimal juga gitu.
Jadi technical itu penting. Kita perlu tahu apa itu support and resistance gitu loh. Support menahan penurunan dari harga suatu saham. Kalau dijebol berarti kemana? Kita udah harus tahu price action-nya. Kalau kamu tinggal tidur, kamu beli BNI di 6.500 itu, lagi pasar lagi naik, IHSG lagi di 6.400. Kayak sekarang, IHSG di 5.900, harganya BNI itu berapa ya? 5.875. Kamu minus berapa? Kalau porsi kamu udah besar investasi, anggap 20 juta per bulan kamu udah komitmen. Terus kamu beli di 6.500 dibanting ke 5.875. Nah, apa bukan duit? Merah kan sayang. Tapi kalau kamu tahu ilmu technical analysis, ini pick nih. Lu tahu manajemen resikonya. That's why perlu ketiga-tiganya menurut gue. Gitu sih. Gue setuju. Ini hal yang sebenarnya yang mungkin setelah orang mendengar ini kuping mereka capek lah dan mereka justru mungkin pusing atau mungkin di skip. Tapi I think this is the important part. Kalian tuh yang mendengar ini tidak sadar seberapa banyak hal yang sudah dipelajari oleh seorang Denzel Obaja dan seberapa banyak dedikasi yang sudah dia berikan untuk mempelajari hal-hal tersebut agar dia bisa berhasil di pasar modal. Jadi it's not something yang lu bisa make it your second priority or third priority. Mungkin bisa, tapi resultnya bakal beda ya. Lu harus punya keinginan yang besar, harus punya tekad, dan paling penting lu harus belajar. Enggak, kalau mungkin orang-orang melihatnya Denzel ini profit, tapi nggak tahu di belakang Denzel udah belajar berapa banyak, nggak tahu di belakang Denzel udah baca berapa banyak buku dan udah dengar dari berapa banyak mentor, ya kan? Betul. Gua nggak selalu untung. Yang gue upload di media sosial sosial media emang profit terus gitu kan. Kenapa ya gue mau post? Itu apresiasi yang bisa gue kasih ke diri gue nggak butuh apresiasi orang, gue butuh apresiasi diri sendiri karena gue sudah lakukan yang terbaik. Menurut gue kayak gitu, yang nggak butuh lah apresiasi orang gitu kan. Ya, gue posting apa yang gue mau, orang mau lihat. Maksudnya gue mau dikenal sebagai apa, itu kan media sosial. Nah sekarang gue pengen jadi aktivis pasar, ya gue akan upload yang gue tahu gitu loh. Well, nanti mungkin ada educational content di Instagram gue, buat gue lagi lanjutkan untuk mau kejar sertifikasi. Menurut gue kurang worthy untuk sharing kalau belum ada sertifikasi. Well, banyak orang bilang oke, ini akan jadi kontroversi. Ada yang bilang yes, ada yang bilang no. Yang nggak ada sertifikasi, buat aja kelas atau gini-gini. Buat gue gini bro, buka kelas, terima duit orang, beban moral itu besar. Kita punya tanggung jawab besar. Kalau misalnya udah ada sertifikasi, at least kan bisa salah, bisa disalahin orang, tapi jelas kalau gue tuh ada effort untuk belajar gitu loh. Yang ilmu gue share tuh berdasarkan apa yang gue pelajarin dan pengalaman gue. Jadi sekali lagi ya gue mungkin akan share walaupun belum ada sertifikasi, tapi as long as yang knowledge gue tahu. Dan gue gak akan take further action kayak udah buka kelas gini-gini. Terserah orang mau kayak gitu, tapi kan setiap orang prinsip dan preferensinya berbeda gitu loh. Jadi itu yang gue lakukan. Gue rugi, ada kok gue posting juga di sosial media gue. Kemarin gue rugi yang 5 juta lebih. Ada juga lebih ruginya. Tapi kenapa gak gue posting? Itu bad decision gue. Mungkin gue akan posting nanti kapan? Kalau saatnya pas. Pasnya itu kapan? Nah nanti kalau misalnya ada action yang memang kayak kemarin tuh gue beli beberapa rugi, nah itu kan bad decisionnya. Kenapa? Nanti gue mau jelasin kenapa gue salah pilih saham ini, jadi gue loss gitu kan. Itu jadi educational nanti gue pengen ganti lah, emang sedikit koki ya, maksudnya gak bagus juga kayak gitu. Thanks for reminding juga nih. Jadi soal kedepannya akan seperti itu sih menurut gue. Tapi menurut gue gak masalah sebenarnya. Karena it's part of personal branding ya. Kalau kita ingin kalau kita pengen membangun kita dalam sosial media, it's not wrong to show what we want to brand ourselves as. Dan sebagai seseorang yang ingin menjadi aktivis pasar modal, I think itu lumrah aja. Menurut gue banyak kok orang seperti itu, ya kan? Betul. Ya itu sekali lagi gue boleh ingetin ke kalian, apa yang diupload di sosial media tidak seindah kenyataan. Jadi kita juga nggak perlu judge orang ya. Maksudnya ketika kalian pengen cari mentor yang cuma kasih cuan-cuannya aja, kalian harus lihat track record dia taruh duit dia berapa, kenapa.
gue cari tuh mentor yang walk the talk. Iya dong, kalau gue ngeliat porto mereka cuma jualan ludah, terus udah gitu dia kasih rekomendasi sedangkan mereka sendiri nggak masuk ke rekomendasinya. Buat apa gitu loh. Jadi kayak kalian kelinci percobaan mereka untuk analisa gue berhasil gak nih. Kalau berhasil gue dapet self satisfying karena analisa gue benar. Kalau salah ya duit lu orang, yang rugi kalian gitu. Jadi kalian hati-hati nih buat yang mula-mula nih. Itu sih pesan gue. Apa nih pertanyaan selanjutnya? Itu bagus. Satu lagi pertanyaan dan mungkin last question for this session, karena ini pertanyaan boleh. Sudah sangat advance. Dari tadi pembicara kita sudah sangat advance ya. Gue pengen balik ke basic lagi deh, biar orang-orang yang mendengar dan pengen masuk investasi juga paham ya. Sebenarnya tujuan dari investasi itu apa sih? Tujuan lu investasi apa sih? Oke. Investasi itu kan menurut gue ya, kita delay gratification yang akan kita lakukan sekarang. Misalnya kita nunda instant gratification sekarang, jadi kita kan ada delay gratification. Maksudnya apa? Kita menunda apa yang ingin kita spend sekarang untuk menggandakan aset kita tuh di masa yang akan mendatang. Karena kenapa? Musuhnya inflasi. Kenapa inflasi? Well, everybody knows inflasi itu apa. Inflasi itu di mana nilai harga barang yang kita beli di tahun sebelumnya, di tahun yang akan mendatang mungkin akan berubah. Indomie 10 tahun yang lalu harganya 500 perak, sekarang harganya 2.500 per satu bungkus gitu loh. That's inflation gitu loh. Harga uang kamu tuh berkurang, justru kegerus sama yang namanya inflasi. That's why you need to investasi gitu loh. Jadi investasi menurut gue gitu, kita tuh harus sabar, kita nyisihin untuk dapat hasil yang maksimal di masa yang akan mendatang. Tentunya harus belajar ya. Karena kenapa? Berbicara tentang investasi, gue setuju sama lu, kita sama-sama tercelikan sama yang namanya Raditya Dika. Kenapa? Karena Raditya Dika itu udah mulai horor, walaupun mungkin ya dia karirnya bagus-bagus aja, mungkin orang tuanya ada duit gitu kan. Tapi kenapa horor? Wah gila, gue nanti berapa tahun kemudian dana pendidikan anak tuh mahal loh. 1M sekarang bisa jadi 4M loh di 10 tahun lagi. Anggap inflasinya pendidikan anak 10%. Kamu harus tahu kamu taruh di instrumen mana untuk ngasilin 10% setiap tahunnya atau berapa tahunnya supaya nilai mata uang kamu nggak kegerus gitu kan. Jadi kalian udah harus aware nih sama yang namanya investasi. Kalau nggak aware, yang ada gitu uang kalian tuh kemakan sama yang namanya inflasi. Contoh nih, gue nggak perlu sebutin nominalnya berapa. Ini contoh lah. Di deposito ada 100 juta misalnya. Terus di take sampai 5 tahun lah, nggak usah jauh-jauh. Dari 100 juta itu mungkin secara untuk value 100 juta itu akan turun ke 90 atau mungkin 80 juta gitu loh. Jadi duitnya yang dari tahun ini 100 juta, 5 tahun lagi mungkin cuma 80 atau 90 juta. Harga rumah naik, kamu kapan mau beli rumah? KPR tuh nggak ketutup-tutup tuh, kerja sampai mati buat beli rumah. Makanya perlu investasi guys, gitu loh. Kalau kita udah ngomong kayak gini, basicnya simple sih. Kamu investasi harus bisa tahan nafsu. Jangan gajian, boros beli Gojek, GrabFood, boleh. Makanya perlu yang namanya 6 pos keuangan. Gue sekalian share ya terakhir buat kalian yang nonton, karena kita ngomongin basic investasi untuk supaya capai rich financial freedom. Nah, ada 6 pos keuangan. Yang pertama itu ada untuk financial freedom. Financial freedom itu untuk apa? Investasi, reksadana, semua mau lu lakukan dimanapun, yang penting investasi. Yang paling penting tuh kalau bisa jangan di bank. Menurut gua, jangan taruh di deposito. Menurut gua ya, tapi bebas kamu mau di deposito. Tapi ya, yang saya bilang masih kena inflasi, duit tetap akan turun nilainya. Pertama, pos keuangan financial freedom. Yang kedua apa? Long term time saving. Gitu loh. Long term time saving tuh apa? Contoh, kamu akan ada kebutuhan di masa yang akan datang. Kamu perlu uang. Contohnya servis motor, servis mobil. Itu kan perlu uang banyak kan. Jadi, kamu sisihkan itu dari income kamu 10% juga. Contoh long time save spending itu kayak kamu mau liburan. Kamu kan butuh uangnya lumayan, tapi kamu butuhin nanti. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Nah, kamu tabung, itu porsinya 10%. Jadi investasi 10% buat yang long time save spendingnya itu 10% juga. Nah,
Yang ketiga itu ada yang namanya necessities. Necessities itu kan pasti keluar. Necessities itu dipakai untuk orang bayar kos, air, listrik, makan, terus juga pulsa dan yang lain-lainnya, wifi, kuota. Itu kasih budget 50% alokasi dari income kalian. Karena itu pasti keluar tuh. Itu udah wajib. Jadi kalian tahu ntar keuangan kalian tuh kemana. Tiap gajian tuh kalian udah sisihin ke amplop yang masing-masing, udah kasih taruh ke pos-posnya masing-masing. Yang keempat itu ada apa? Yang keempat itu ada yang namanya play. Play itu kalau gue sendiri cuma kasih 5%. Tapi kalian kalau mau kasih 10% ya boleh. Bebas. Tapi kalau gue akan kecilin rekening play gue. Kenapa? Karena gue hobinya tuh investasi. Jadi iya maksudnya gue akan putar lagi uang gue. Itu hobi gue kayak game, stock market tuh. Tapi kalau kalian yang mungkin hobi beli skin game atau nggak beli main jalan sama teman ke Curug gitu misalnya, atau nggak kalian playnya main game kayak apa ke warnet kayak, ya udah sediakan itu rekening play yang harus kamu habiskan 5 juta 10%-nya berapa? Ya mungkin 50.000 atau berapa gitu. Ya udah lu pasti harus habis itu duit. Itu harus dihabisin. Kalau enggak orang jenuh, stres. Dan yang terakhir itu ada pos keuangan yang namanya gift. Kalau secara agama gua itu ada yang namanya perpuluhan. Perpuluhan itu 10%. Kalau di gua kayak nggak harus kok kita kasih ke gereja. Kita give itu kan berbicara berbagi, nggak harus ke institusional atau nggak church atau nggak di mana aja gitu, toko-toko agama. Kalian bisa kasih ke anak-anak jalanan yang membutuhkan. Lagi puasa kita sharing is caring gitu kan, di bulan yang suci ini gitu misalnya. Ya udah kalian sisihin 10% kasih, karena percaya deh ketika kamu memberi buat orang yang kesusahan pasti akan dibalikin lagi lebih banyak gitu loh. Jangan juga di post ke sosial media kalau bisa gitu. Paling itu saran gue untuk basic pemula. Sebelum untuk investasi, tahu pos keuangan kalian di mana. Kalau cukup, lakukan investasi. Selama kalian belum cukup, jangan investasi. Beresin dulu utangnya. Ada utang, jangan investasi. Udah nggak ada utang, baru investasi. Kalau nggak berat. Itu sih dari gue terakhir, bro. Setuju banget. Itu tadi hal yang perlu banget dipahami sebelum orang melangkah ke dunia investasi ya. Anyways, thank you so much for Denzel for today. Kalau orang-orang pengen bertanya kepada Denzel, seperti biasa gue akan taruh Denzel's social media on the descriptions and also boleh tanya Instagram. Dan mungkin ada orang yang pengen daftar ke kelasnya Denzel, bisa daftar di mana, Den? Waduh, gue sih gak buka kelas dulu lah ya. Cuman kalau kalian mau tanya-tanya, boleh banget. Tinggal DM aja di Instagram gue, Denzel Obaja, A-nya 2. Nanti mau tanya apa, silahkan gue akan jawab sebisa gue, gitu loh. Mungkin kita bisa bikin episode educational supaya bisa grow konten lo juga nih bro. Dalam artian gue ada berbagai macam teknik untuk orang-orang pemula supaya mereka tinggal mulai investasi. Well, itu bisa diterapkan karena works for me even in red markets, gue tetap gain profit dari situ. Well, we can discuss this later sih. Paling itu aja dari gue. Thank you very much Denzel. Itu tadi semua daging banget itu pembicaraan dan hal yang penting untuk dipahami. Anyways, that's all I have for today. That's all Denzel also have for today. Thank you so much, Denzel, for your time, and I'll see you all on the next episode. Thank you, and see you next time. Thank you, Josh. God bless you.